korupsi dalam bingkai Pancasila. Sebelum memulai dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Diego Nyamada Farabulata, NIM 250040138, dan perkenalan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan saya Isma dengan NIM 250404137. Nah, kembali kepada materi. Hari ini kita akan membahas dua isu krusial yang menentukan masa depan bangsa, pemberantasan korupsi, dan bagaimana Pancasila itu menjadi kompas moral kita dalam menghadapinya. Yang pertama, Pancasila sebagai kompas. Pancasila adalah dasar negara kita. 5 sila di dalamnya bukan sekadar hafalan, melainkan nilai etika fundamental masih terwujud dalam bangsa. Dua tantangan terbesar ini mewujudkan keadilan sosial sejati di tengah ketimpangan dan membersihkan diri dari penyakit kronis korupsi. Untuk bagian pertama, isu pemerataan. Pemerataan berarti memastikan setiap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki akses yang sama terhadap hasil pembangunan. Tapi sayangnya ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi keterbatasan. Yang kedua, 3 dimensi ketimpangan. Ketimpangan ekonomi terlihat sangat jelas antara kelompok masyarakat super kaya dan miskin. Kekayaan aset terkonsentrasi pada segelintir orang yang membuat hal itu mencederai prinsip keadilan sosial yang mutlak. Ketimpangan regional, contohnya seperti pembangunan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah lain, terutama di wilayah perbatasan atau timur Indonesia. Selain itu juga ketimpangan akses, perbedaan kualitas dan ketersediaan terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ialah Pancasila menuntun kebijakan berpihak kepada yang lemah, seperti dilakukannya program pemerataan, infrastruktur, dan distribusi melalui reforma agraria dan pembangunan pinggiran secara merata. Selanjutnya bagian 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. 37. Di bagian 2 ini saya akan membahas isu korupsi dan saya akan menjelaskan definisi dan dampak korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, seperti yang kita tahu, yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi adalah musuh utama keadilan sosial. Korupsi melanggar seluruh sila Pancasila. Melanggar sila pertama, yaitu sila ketuhanan. Korupsi adalah perbuatan tidak bermoral, melanggar nilai-nilai kejujuran, dan mengkhianati kepercayaan Tuhan dan sesama. Korupsi juga melanggar sila kedua, yaitu sila kemanusiaan. Korupsi secara tidak langsung membunuh dan menyakiti rakyat. Dana yang dicuri seharusnya bisa membangun rumah sakit, sekolah, jalan, tetapi akibat korupsi, hak-hak rakyat untuk hidup layak terancam. Korupsi juga melanggar sila ketiga, yaitu sila persatuan. Korupsi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan merusak kohesi sosial, mengancam persatuan. Korupsi juga melanggar sila keempat, yaitu sila kerakyatan. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah demokrasi. Keputusan yang seharusnya diambil demi kepentingan rakyat malah dibelokkan demi kepentingan pribadi. Korupsi juga melanggar sila kelima, yaitu sila keadilan sosial. Ini adalah pelanggaran paling frontal. Korupsi ini adalah pelanggaran yang paling frontal. Korupsi adalah akar dari ketidakmerataan. Ia mencuri uang rakyat yang miskin demi memperkaya segelintir elit, sehingga pemerataan mustahil tercapai. Kita masuk ke bagian 3, yaitu keterkaitan dan
bukti nyata sinkronisasi isu korupsi dan pemerataan. Tidak ada keadilan sosial tanpa integritas. Korupsi adalah lubang hitam yang menyedot sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mengatasi ketimpangan. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin lebar jurang pemerataan. Akhirnya berdasarkan Pancasila penegak hukum, sila kedua dan sila kelima, hukum penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bulu terhadap koruptor. Integritas dan moral ada pada sila pertama, mulai dari diri sendiri, tolak suap, hindari kecurangan, dan tanamkan nilai kejujuran sebagai bagian dari transparansi dan partisipasi. Sila keempat, mendorong pemerintah untuk lebih transparansi dalam penggunaan anggaran, dan kita sebagai rakyat harus mengawasi, harus selalu aktif mengawasi. Nah, pemerataan dan juga korupsi adalah dua sisi mata uang dalam perjuangan kita mewujudkan cita-cita nasional. Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi, kita memiliki kekuatan moral yang melawan korupsi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. So, mari kita semua bersama-sama menjadi generasi yang berintegritas, adil, dan peduli terhadap sesama. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu dosen yang sudah mendengarkan. Saya Ismawati dan teman saya Boy mengucapkan terima kasih.